Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Nambela, inilah Bingkai Sumatera. Kita awali Bingkai Sumatera edisi Natal kali ini dengan sosok Pendeta Sengki Rahmadi, pendeta asal Jakarta yang kini menetap di kota Medan. Berawal dari keprihatinannya terhadap lansia, sejak tahun 2012, ia memantapkan diri untuk melayani para lansia. Nah, di masa pandemi ini, tidak hanya sekadar memberikan khotbah, ia pun kerap memperhatikan kondisi kesehatan para jemaatnya. Kita lihat sosoknya. Sejak tahun 2012, Tuhan kasih beban ke saya khusus untuk pelayanan lansia yang kami sebut Umas Happy Happy. Ya, karena waktu tahun 2012 bulan April, waktu saya doa pagi, Tuhan ingatkan perhatikan lansia. Perhatikan lansia. Nah, waktu kami dapat pesan ini, kami renungkan, kami coba melihat gereja sekitar, pelayanan sekitar. Ternyata lansia ini kurang diperhatikan. Menjadi pendamping bagi para lansia bukanlah hal yang mudah. Perlu adanya keteguhan hati untuk menyayangi dan mengasihi para lansia, layaknya orang tua atau keluarga kita sendiri. Inilah yang dilakukan oleh Sengki Rahmadi, seorang pendeta di kota Medan yang sejak tahun 2012 telah memantapkan diri untuk melayani dan memberikan perhatian lebih kepada para jemaatnya yang lansia. Menurutnya, saat ini kaum lansia sedikit terabaikan untuk mendapatkan akses pelayanan ibadah. Di tahun 2017, Pendeta Sengki Rahmadi mendirikan Yayasan Mujizat Itu Nyata. Yayasan ini berfokus mendampingi para lansia di kota Medan, serta melaksanakan beberapa program antara lain pendidikan anak usia dini, pelayanan kesehatan, dan sosial. Selain itu, Pendeta Sengki Rahmadi juga sangat memperhatikan kondisi kesehatan jemaat lansianya. Ia kerap menanyakan kabar kepada para jemaatnya melalui telepon. Memang pertama adalah kita tahu bahwa inilah beban yang Tuhan kasih. Ini adalah satu bentuk pelayanan yang perlu diperhatikan, pelayanan lansia khususnya. Pelayanan lain pun perlu kita layani, cuma lansia lebih kita fokuskan karena seperti tadi saya katakan ini banyak sekali yang kurang peduli dengan lansia. Ya, kami juga rindu kepada Bapak Ibu semua yang juga punya beban yang sama untuk kita bisa bekerja sama saling memberkati lah, supaya semua jemaat lansia bisa terlayani dengan baik. Kita tetap pertahankan dan kita teruskan sampai Tuhan Yesus datang. Di masa pandemi ini, Pendeta Sengki Rahmadi tidak kehabisan akal untuk terus melakukan pelayanan kepada para jemaatnya. Setiap hari Kamis, ia bersama teman-temannya melakukan proses rekaman kegiatan ibadah, seperti rekaman untuk jemaat raya, puji-pujian, serta ceramah untuk para lansia. Hasil rekaman inilah yang nantinya akan disiarkan di sosial media Facebook dan YouTube sesuai jadwal ibadah. Rasmi Boru Simatupang, seorang jemaat lansia berusia 72 tahun asal kota Medan ini, merasa sangat senang dan bersyukur atas pelayanan ibadah yang diberikan oleh Pendeta Sengki terhadap dirinya dan para jemaat lansia lainnya. Walaupun dirinya hanya bisa melihat dan mendengarkan ceramah firman-firman Tuhan dari rumah, tetapi ini cukup membantu dirinya untuk terus beribadah. Sangat memuaskan lah, karena berjalanlah 8 tahun ya Pak ya. 8 tahun saya mengikuti Umas Happy Happy. Ya begitulah, sampai saya berumur 72 tahun. Rasanya karena udah mengikuti Umas Happy Happy, rasa sakit saya tidak ada lagi. Saya dulu mulai berumur 45 tahun, mulai sakit-sakitan sampai otname.
Tapi semenjak ada Umas Happy, saya diarahkan Pak Supit datang ke sana. Pendeta Sengki akan terus melayani para jemaatnya. Ia berharap apa yang ia lakukan dalam memberikan kebahagiaan hidup bagi para lansia dalam memuji keagungan Tuhan. Perayaan Natal selalu lekat dengan tradisi tukar kartu Natal. Nah, salah seorang seniman Kota Medan memanfaatkan momen ini untuk membuat kartu Natal dengan doodle art. Menariknya pemirsa, hasil penjualan kartu Natal ciptaannya didonasikan untuk membantu pembangunan perpustakaan Yayasan Wisma Remaja Indonesia, sebuah yayasan yang fokus membantu remaja yang datang dari keluarga kurang harmonis. Merayakan Natal tidak lengkap jika tidak bertukar kartu Natal. Faktanya, tradisi mengirim kartu Natal sudah dimulai sejak 1 abad yang lalu. Tepatnya oleh seorang pegawai negeri senior, Sir Henry Cole di Inggris pada tahun 1843. Lalu bagaimana jika kartu Natal menjadi sarana untuk berbagi kasih kepada sesama yang membutuhkan? Hal inilah yang dilakukan oleh seniman doodle art asal Medan, David Wijaya. Di studio seni miliknya yang berada di Jalan Rahmat Syah, Kota Medan, David membuat berbagai jenis kartu ucapan dengan motif doodle atau gambar yang punya ciri khas tersendiri. Sulung dari 3 bersaudara ini juga membuat kartu ucapan Selamat Natal dengan ornamen pohon Natal dan karakter fiksi legendaris Sinterklas. Di tengah momen yang penuh kasih dan kebersamaan ini, pria kelahiran 1 Januari 1991 ini mendonasikan kartu Natal buatannya untuk membantu penggalangan dana Yayasan Wisma Remaja Indonesia. Sebuah yayasan yang membantu pendidikan karakter para remaja yang datang dari keluarga kurang harmonis. Karena kita lihat juga di sosial media kegiatan-kegiatan Yayasan Wisma Remaja ini sangat inspiratif, juga sangat suportif juga terhadap remaja yang belajar di sana. Kita pikir coba iseng aja sih, kita coba berkolaborasi. Ya, donasi saya rasa selalu rezeki masing-masing, tapi yang penting kita punya semangat untuk berkarya, karena proyek ini juga mendukung karya-karya dari remaja itu untuk langsung menuliskan karya kaligrafi mereka di sana. Jadi sama-sama mendukung karya masing-masing gitu. Kartu Natal ini juga merupakan suatu bentuk kolaborasi antara David Wijaya dengan para remaja di Yayasan Wisma Remaja. Setelah David selesai membuat motif doodle pada kartu, para remaja melanjutkan desain kaligrafi Selamat Natal pada kartu tersebut. Kolaborasi ini menjadi media bagi para remaja untuk menyalurkan hobi menulis indah yang mereka miliki. Setelah saya diajak teman saya untuk bergabung di Wisma Remaja ini, banyak perubahan yang saya bisa buat. Dulu saya cuma bisa duduk main HP, sekarang bahkan saya bisa belajar kaligrafi, buat kartu ucapan gini, bisa mengenal banyak orang lagi. Jadi menurut saya ini salah satu syukur saya bisa gabung di Wisma Remaja ini. Kartu Natal istimewa ini dijual dengan harga Rp50.000. Hasil penjualan kartu ucapan Natal sepenuhnya akan digunakan untuk membantu biaya pembangunan perpustakaan Yayasan Wisma Remaja Indonesia. Ke depan saya ada rencana namanya mau bangun namanya perpustakaan dan kedai kurcaci. Di mana konsep bangunannya ini adalah untuk anak-anak yang usia TK sampai SD. Nah, untuk membangun ini kan kita butuh dana. Nah, makanya kenapa belakangan ini Yayasan Wisma Remaja itu aktif lah ya bikin kegiatan-kegiatan yang bersifat donasi gitu. Nah, jadi salah satunya adalah David dengan DWS Kellington-nya itu ikut di dalamnya gitu. Jadi ya saya sambil lah ya gabungin sama adik-adik yang jago lettering untuk bikin kegiatan donasi ini. Jika Anda berniat mengirim kartu Natal kepada kerabat,
Tidak ada salahnya membeli kartu Natal karya anak-anak muda ini. Anda dapat bertukar ucapan Selamat Natal, sembari mendukung program edukatif untuk remaja yang membutuhkan. Perbaikan lingkungan dan mengubah perilaku hidup bersih pada masyarakat dapat menurunkan resiko berkembangnya penyakit, terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini. USAID Indonesia melalui program iWash Plus berupaya meningkatkan layanan sanitasi dan pola hidup bersih bagi masyarakat miskin serta kelompok rentan perkotaan di Kota Medan. Data WHO menyebutkan cuci tangan pakai sabun CTPS dapat menekan kemungkinan terserang penyakit sebesar 45%. Dan dari semua perilaku hidup sehat, CTPS lah yang paling besar menekan kerentanan terserang penyakit. Begitulah pentingnya cuci tangan pakai sabun, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Tapi, dari hasil riset lembaga USAID pada tahun 2017, CTPS hanya dilakukan sebesar 33% saja oleh masyarakat. 67% sisanya belum berperilaku CTPS. Dan di kelompok paling riskan, seperti ibu dan anak, hanya dilakukan sebanyak 2%. Fakta inilah yang membuat Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat merasa perlu membangun program Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene, penyehatan lingkungan untuk semua, iWash Plus. Ini adalah bantuan dari rakyat Amerika untuk pemerintah Indonesia. Jadi program kami ini memang diperuntukkan untuk masyarakat yang urban ya, untuk masyarakat perkotaan, tapi masyarakat yang MBR, masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dan pemerintah selalu mempromosikan atau menggalakkan yang namanya 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan satu lagi mencuci tangan pakai sabun. Kami juga punya program yang sama untuk hygiene, kita juga lagi gencar-gencarnya untuk promosi cuci tangan pakai sabun. Program iWash Plus ini dilaksanakan dalam 5,5 tahun. Target capaiannya adalah mendukung peningkatan akses air minum, layanan sanitasi, serta perbaikan perilaku hidup bersih bagi kelompok rentan dan berpenghasilan rendah. Program ini dilaksanakan dengan pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) dengan membentuk kader kebersihan di masyarakat. Diperkuat pula dengan kolaborasi Dinas Kesehatan dan seluruh puskesmas Kota Medan. Dalam program ini, masyarakat diedukasi tentang waktu penting mencuci tangan, membuat wadah cuci tangan dari bahan daur ulang, dan bagaimana cara memproduksi sabun organik. Jadi kita berharap ini bukan hanya informasi edukasi yang mereka terima tadi mereka gunakan sendiri, tapi ini mereka bisa sebarkan. Jadi mereka sebagai agen-agen perubah bagi masyarakat lainnya. Program ini akan dilaksanakan di 3 kelurahan dampingan mereka di Medan. Dimulai dari Kelurahan Titik Kuning sebagai lokasi pertama, kemudian akan dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Gusta dan Kelurahan Sidorejo. Lokasi ini dipilih karena rekomendasi pemerintah Kota Medan berdasarkan jumlah sebaran masyarakat berpenghasilan rendah. Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung untuk 20 orang warga lingkungan 15, Kelurahan Titik Kuning, Medan Johor. Sekaligus dilaksanakan secara daring di 4 daerah dampingan, yakni Deli Serdang, Tebing Tinggi, Siantar, dan Sibolga. Bahwasanya Kelurahan Titik Kuning ini sangat menekan penyebaran COVID-19. Jadi dari awal kegiatan ini kita sangat ingin perubahan perilaku ini
tetap kita ikuti. Masyarakat kita sangat antusias dengan pola iWash Plus ini dengan mereka, jadi mereka bisa mengembangkan kepada kehidupan mereka pribadi. Jadi sangat berguna kepada masyarakat, maka mereka antusias untuk melakukan kegiatan iWash Plus ini. Menanamkan perilaku hidup bersih kepada masyarakat memerlukan perlibatan dalam perencanaan dan pengorganisasian, sehingga masyarakat merasa sadar dan akan menjadi hidup bersih sebagai budaya. Berbeda dengan Natal di tahun-tahun sebelumnya, Natal tahun ini diselimuti dengan suasana pandemi yang tak kunjung selesai. Tradisi pulang kampung untuk kumpul bersama keluarga maupun ibadah Natal bersama yang biasanya dilakukan di gereja belum tentu dapat terlaksana. Lalu bagaimana umat Kristen tetap bersuka cita menyambut kelahiran Yesus Kristus dan memaknai Natal di tengah situasi sulit ini? Simak liputan selengkapnya dalam segmen Sekitar Kita. Natal telah tiba. Umat Kristiani menyambut kedatangan Sang Juru Selamat dengan penuh sukacita. Menghias pohon Natal, makan bersama, tukar kado dan kartu Natal menjadi tradisi yang tidak pernah lepas dari kemeriahan Natal setiap tahunnya. Bulan Desember diisi dengan berbagai perayaan, mulai dari Natal anak-anak, Natal remaja, Natal sekolah, dan berbagai perayaan Natal yang seakan tiada henti hingga puncaknya pada tanggal 25 Desember. Namun, pandemi COVID-19 yang menyelimuti seluruh negeri membuat Natal tahun ini terasa berbeda. Natal tahun ini agak sepi rasanya ya. Biasanya Natal dirayakan bersama-sama dengan keluarga, teman-teman di gereja, rame gitu. Tidak berbeda dalam hal semangat, tetapi dalam hal perayaannya sudah tentu pasti beda. Mungkin pandemi ini yang belum kunjung berakhir, jadi ada sedikit halangan untuk berkumpul bersama keluarga besar gitu. Karena sebagai umat Kristiani kan salah satu hari besar kita ya kalau di hari Natal ini. Untuk memutus rantai penyebaran virus corona, pemerintah menghimbau masyarakat lebih banyak beraktivitas di rumah, merayakan Natal secara sederhana, dan menekankan persekutuan di tengah keluarga. Meski kapasitas jemaat saat ibadah Natal di gereja dibatasi, umat tetap bisa mengikuti ibadah secara daring dari rumah. Komunikasi bersama anggota keluarga di perantauan dilakukan dengan panggilan video. Di Kota Medan, sudut-sudut kota yang biasanya menonjol dengan euforia akhir tahun, kini terlihat kosong dari hiasan khas Natal. Momen Natal biasanya menjadi momen emas bagi para pedagang. Namun tahun ini, toko-toko yang menjual berbagai pernak-pernik Natal juga sepi dari pembeli. Guntur Limbong, pedagang bunga plastik dan ornamen Natal, yang telah berdagang di pusat pasar Kota Medan selama 20 tahun mengakui hal ini. Kita biasanya tahun yang lalu itu kita di bulan 10 ke bulan 11 itu sudah mulai sibuk dan kita udah mulai bergerak gitu. Tapi pada saat ini hanya ini sudah bulan 12, sudah menjelang Natal, ini masih biasa-biasa saja. Jadi sangat jauh menurunnya. Ini sekitar hampir 60% menurun, sangat jauh drastis daripada tahun-tahun yang lalu. Situasi memang serba sulit di tengah pandemi COVID-19. Saya mengunjungi GPIB Immanuel, salah satu gereja Protestan di Medan yang memiliki nilai sejarah, untuk melihat kegiatan menyambut Natal di jemaat gereja ini. Berdiri sekitar tahun 1912, GPIB Immanuel menjadi rumah ibadah orang Belanda dari Kota Medan maupun yang bekerja di perkebunan pada masa itu. Dibangun dengan gaya bangunan Renaissance, gereja ini dilengkapi dengan menara serta dihiasi dengan jam dan sebuah lonceng yang dapat didengar sejauh 3 km.
Sembari mengagumi keindahan gereja, saya berbincang dengan Pendeta Joni Alexander Lontoh tentang hikmat dari pandemi. Menurutnya selalu ada sisi positif yang dapat dipetik dari sebuah musibah. Pandemi mengajarkan setiap orang untuk kreatif dan tetap produktif. Wabah COVID-19 ini bahkan menjadi tantangan bagi gereja untuk membuktikan peran pelayanan kepada jemaat. Intinya adalah pemberdayaan, di mana warga jemaat GPIB Immanuel Medan, bahkan di Sumut Aceh, mereka membuat UKM, produk UKM, dan kemudian produk UKM itu kita jual, kita kumpulkan, sehingga jemaat saling berbagi. Itu kami mengambil hasil-hasil produk pertanian dari pos-pos penginjilan atau pos-pos pelayanan kesaksian di sekitar Sumatera Utara, yang selama ini mereka harganya dikendalikan oleh para tengkulak dan tokek. Kami beli dengan harga yang sangat wajar dan kami bawa ke Medan ini. Dan jemaat yang ada di sini pun membeli lebih murah dari harga yang ada di pasaran secara umum ya. Itulah sebabnya perayaan Natal itu menurut saya harus dimaknai mulai dari Minggu Adventus. Minggu Adventus adalah minggu persiapan, permenungan, pertobatan kita memasuki masa raya Natal. Minggu pertama adalah hope. Dalam Tuhan Yesus ada pengharapan di tengah pergumulan sekalipun. Minggu kedua kita masuki minggu love. Dalam Tuhan Yesus Kristus ada cinta dan kesetiaan. Minggu Advent ketiga joy. Dalam Tuhan Yesus ada sukacita yang memberikan damai sejahtera pengharapan buat kita. Dan minggu keempat kita masuki peace. Di dalam Kristus ada perdamaian itu sendiri. Sehingga kalau dilalui dengan Minggu Adventus kita jalani dengan sungguh-sungguh. Kemudian masuk dalam Hari Raya Natal, maka dalam kondisi apapun, dunia yang penuh dengan dosa dan kuasa kejahatan, Tuhan Yesus datang memberikan pengharapan, keselamatan bagi umat manusia. Perayaan Natal tahun ini memang berbeda. Kesederhanaan dalam pandemi membuat jemaat semakin menyadari bahwa Natal bukan tentang kemeriahan pesta, namun bagaimana umat Tuhan menerima lahirnya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia, dengan penuh syukur dan hati yang gembira. Sekian program Bingkai Sumatera, saya Agnes Nambela pamit. Jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap semangat menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa. Di Keliling Dunia Anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Friends, sebentar lagi kita akan menyambut pergantian tahun menuju 2021. Ada yang sudah sibuk bersih-bersih, membuat resolusi, menghias rumah, dan menyiapkan menu spesial. Apa yang sudah kalian persiapkan untuk memeriahkan tahun baru? Bagi sebagian orang, malam tahun baru dianggap sebagai waktu yang istimewa. Karena biasanya akan diisi dengan berkumpul bersama keluarga. Kalau jalan-jalan sih, selama masih pandemi ditunda dulu ya friends. Kita harus mengutamakan kesehatan. Daripada bingung, yuk membuat hidangan spesial tahun baru bersama Rangkong yuk.
Beberapa masyarakat di berbagai negara juga punya makanan khusus untuk disiapkan setiap perayaan Tahun Baru loh friends. Makanan ini bisa jadi inspirasi kita juga. Kita bisa membuatnya menjadi kudapan saat menghabiskan malam Tahun Baru bersama mama papa. Ada menu buah-buahan ala Spanyol, ada juga puding beras ala Norwegia. Menu-menu ini merupakan tradisi tahunan yang memiliki makna tersendiri saat menyajikan dan menyantapnya. Kira-kira makanan apa lagi ya? Pasti sudah pada penasaran kan? Jangan kemana-mana friends, tetap di Keliling Dunia Anak. Tradisi setiap negara untuk merayakan tahun baru itu berbeda-beda. Di negara Spanyol, mereka punya tradisi khusus untuk merayakan tahun baru dengan cara memakan buah anggur. Masyarakat Spanyol akan memakan 12 buah anggur tepat saat lonceng jam pergantian tahun baru berbunyi. Setiap kali lonceng berbunyi, mereka harus memasukkan 1 buah anggur ke dalam mulut loh. Jika lonceng selesai berdentang dan buah anggur kita belum habis, maka akan membawa ketidakberuntungan. Wah, pasti mulut kita jadi penuh ya. Anggur yang berjumlah 12 buah ini ternyata ada maknanya loh friends, yaitu melambangkan 12 bulan dalam 1 tahun dengan harapan akan mendapat keberuntungan di tahun yang akan datang. Tradisi makan 12 buah anggur yang disebut Uvas de la Suerte ini sudah ada sejak tahun 1880-an dan dipercaya bisa menangkal nasib buruk. Uvas de la Suerte dikembangkan dari kebiasaan orang-orang terpandang di Spanyol yang memakan buah anggur saat malam tahun baru. Buah anggur yang biasanya dikonsumsi adalah anggur putih Aledo. Anggur putih Aledo dipercaya punya berbagai manfaat. Salah satunya adalah membuat kulit menjadi lebih halus. Oh iya friends, ternyata selain rasa anggur yang enak, kulit dan biji anggur juga bisa dikonsumsi dan baik untuk kesehatan kita loh. Daging buah anggur mengandung vitamin C, vitamin B, dan kalium. Kulit anggur mengandung antosianin yang bisa mencegah penyumbatan pembuluh darah. Zat ini paling banyak terdapat pada kulit anggur yang berwarna gelap, seperti merah, ungu, biru, atau hitam. Lalu di kulit anggur juga ada polifenol. Tidak semua buah mengandung zat polifenol loh friends. Zat ini bisa menjaga kesehatan pembuluh darah. Polifenol juga ada di bagian biji anggur. Selain itu, biji anggur juga mengandung lemak baik dan vitamin E. Karena mengandung lemak baik, biji anggur dari pabrik biasanya diolah menjadi minyak. Kulit dan biji anggur juga mengandung serat yang baik untuk pencernaan kita. Wah, banyak banget ya manfaatnya. Rangkong jadi lapar nih friends. Ini kue apa ya? Berliner. Ini adalah donat khas Jerman. Berliner juga dikenal dengan nama Krapfen, Pfannkuchen, dan Krepel. Penyebutannya berbeda-beda di beberapa wilayah. Kalau di kota Berlin, kue ini dikenal dengan nama Pfannkuchen. Donat versi Jerman ini dibuat tanpa lubang di tengahnya. Berliner sering dihidangkan saat perayaan Tahun Baru ataupun saat ada festival. Biasanya, berliner terbuat dari adonan lembut yang digoreng dan diisi dengan jelly, krim, selai, mentega, pasta kopi, atau bahan lainnya. Lalu ditaburi bubuk gula atau sprinkle warna-warni. Pada Tahun Baru, donat khas Jerman ini biasanya diberi isian selai buah, coklat, atau mustard. Jika kita memakan berliner dan mendapat isian manis di dalamnya, berarti akan ada keberuntungan yang datang.
Namun, kalau kita mendapat isian mustard, maka dipercaya akan mendapat ketidakberuntungan. Pada masa sekarang, banyak toko roti di Jerman menyediakan Berliner setiap hari. Hanya saja pada masa karnaval, jumlah yang dijual akan lebih banyak dari biasanya. Selain itu, tampilannya juga dibuat semakin bervariasi. Menurut sejarah, orang-orang Romawi sebelumnya juga sudah mengenal kue seperti Berliner ini. Mereka membuat adonan menjadi kue berbentuk bola-bola kecil yang digoreng, kemudian dicelupkan ke dalam madu dan ditaburi biji popi. Friends, saat tahun baru tiba, masyarakat Jepang selalu menyajikan mie soba. Mereka percaya bentuk mie yang panjang melambangkan panjang umur. Siapa sih yang tidak ingin panjang umur? Katanya, jika kita bisa memakan mie soba tanpa memutuskannya, maka akan mendapat keberuntungan dan berumur panjang. Oh iya, orang Jepang yang baru pindah rumah biasanya juga membagikan mie soba kepada tetangga-tetangganya, friends. Dalam bahasa Jepang, soba artinya gandum. Sesuai dengan namanya, mie soba adalah mie yang terbuat dari gandum. Mie soba sudah ada sejak akhir abad ke-16. Bentuk mie soba lurus dan ukurannya sedang, tidak sebesar udang. Lihat, sang koki sangat telaten membuat mie soba ya. Keren sekali, friends. Sebelum dimakan, mie soba akan dimasak terlebih dahulu. Mie soba yang sudah matang akan disimpan di atas keranjang bambu hingga dingin dan didampingi kuah. Sebelum dimakan, kita harus mencelup mie soba ke dalam kuah bening yang gurih. Toshikoshi soba dimasak dengan kuah kaldu ditambah telur, potongan nori, tahu, sayuran, atau pangsit. Kalau mie soba dingin, biasanya dinikmati dengan saus suyu, yaitu saus yang dibuat dari dashi, saus, mirin, dan gula. Dashi adalah kaldu dasar untuk semua masakan Jepang. Dashi dibuat dari rebusan kombu atau rumput laut kering. Ada yang menyebut makanan ini dengan nama the last meal of the year, atau makanan terakhir tahun ini. Di Jepang sendiri, restoran mie soba sudah ada sejak zaman Edo. Di zaman itu, ada dua cara untuk memakan mie soba. Pertama, mencelupkan ujung mie ke dalam kuah dan memakannya. Kedua, mencelupkan mie soba dan memakannya dengan kuahnya. Rangkong jadi penasaran, seperti apa ya rasanya? Wah, ada jagung bakar. Nah, kalau ini Rangkong suka sekali. Hayo, pasti kalian juga suka kan? Pada saat tahun baru, orang-orang Indonesia biasanya menyajikan banyak makanan yang dibakar. Jagung bakar adalah salah satu yang paling digemari. Sebelum dibakar, biasanya jagung akan diolesi dengan mentega, saus, dan kecap. Meski sederhana, santapan ini sangat nikmat. Jagung dibakar dengan menggunakan arang hingga matang. Friends, saat membakar jagung, terkadang terdapat bagian yang gosong atau yang berwarna hitam. Nah, sebaiknya bagian ini tidak dikonsumsi ya, friends, karena berbahaya bagi kesehatan. Olahan makanan dengan cara dibakar disebut dapat memicu kanker. Walaupun rasanya enak, tetapi sebaiknya tidak mengonsumsinya terlalu sering, karena efek pembakaran menimbulkan efek buruk pada kesehatan. Saat memakan olahan makanan yang dibakar, hindarilah bagian yang gosong atau yang berwarna hitam gelap. Bagian gosong pada makanan yang diolah dengan cara dibakar mengandung zat karsinogenik yang tinggi, sehingga memicu penyakit kanker. Singkirkan terlebih dahulu bagian ini sebelum melahap jagung bakar.
Supaya tidak banyak hitam-hitam di sisi jagung, pada saat memasak, sebaiknya gunakan api yang kecil agar jagung matang merata dan tidak banyak bagian yang gosong. Selain menghindari bagian gosong pada makanan yang dibakar, disarankan juga untuk makan timun setelah menikmati jagung bakar. Timun atau berbagai jenis lalapan lainnya dapat membantu mengurangi pengaruh zat karsinogen pada makanan yang diproses dengan pembakaran. Saatnya games. Apa nama roti khas Jerman yang sering dihidangkan pada saat tahun baru? Fassilopita, Berliner, pizza, jawaban Berliner. Untuk menyambut tahun baru, setiap keluarga di Yunani membuat kue yang diisi dengan sebuah koin keberuntungan. Kue itu bernama Fassilopita. Di malam tahun baru, seluruh keluarga akan memotong roti ini agar mendapat berkah dan keberuntungan sepanjang tahun. Di dalam adonan roti, sengaja diselipkan koin atau perhiasan kecil. Lalu, potongan kue akan diberikan kepada seluruh anggota keluarga. Masing-masing anggota keluarga mengambil potongan kue secara berurutan, dimulai dari yang paling tua sampai yang paling muda. Nah, siapa yang berhasil mendapat potongan kue berisi koin atau perhiasan, maka di tahun baru ia akan mendapat keberuntungan. Setelah setiap anggota keluarga mendapat bagian Fassilopita yang tersisa, lalu disumbangkan ke gereja atau untuk rakyat yang kurang mampu. Fassilopita terbuat dari campuran tepung terigu, gula, telur, serta beberapa jenis rempah. Bumbu manis sengaja ditambahkan ke dalam roti untuk melambangkan kegembiraan hidup dan harapan bahwa tahun baru akan dipenuhi dengan hal manis seperti kebebasan, kesehatan, dan kebahagiaan. Prince, roti tradisional dari Yunani ini hanya ada pada saat tahun baru loh. Di Yunani sendiri, tahun baru juga dikenal dengan sebutan Saint Basil Day. Makanya, kue yang disajikan pun dikenal sebagai Saint Basil's Cake. Fassilopita ini dikenal hingga ke wilayah Eropa Timur dan Balkan loh. Di sini, Fassilopita juga dinikmati saat musim dingin atau menjelang Natal. Sejak tahun 1972, Fassilopita juga dikenal hingga ke wilayah Ukraina, Rumania, Albania, Serbia, dan Bulgaria. Mereka ada yang menyebutnya dengan istilah king cake karena bentuk dan ukurannya yang terbilang cukup besar. Saatnya games puzzle. Makanan ini berasal dari Jepang. Berbahan dasar gandum. Bentuknya melambangkan umur panjang. Jawaban misoba. Prince, ada yang sudah tahu belum menu tahun baru ini? Berasal dari Korea, hidangan ini bernama gyeokguk alias sup kue beras. Masyarakat di negeri ginseng selalu menyajikan sup kue beras saat malam tahun baru.
Sup ini juga disajikan pada saat Tahun Baru Imlek. Bahan utama sup kue beras ini adalah gareithok. Gareithok merupakan salah satu variasi kue beras Korea yang dibentuk menjadi bentuk silinder putih panjang. Makanan ini dibuat menggunakan tepung beras tumbuk yang dikukus. Namun ada juga yang terbuat dari beras non-ketan. Hyoguk dihidangkan dengan campuran telur, sayuran, daun bawang, minyak wijen, dan bahan lainnya sesuai selera. Tekstur kue beras khas Korea ini kenyal dan memiliki rasa yang hambar. Oleh sebab itu, orang Korea seringkali menambahkan rasa asin, pedas, ataupun gurih saat memasak hyoguk. Menurut masyarakat Korea, hyoguk melambangkan umur yang sehat. Irisan gareithok dalam sup kue beras yang menyerupai koin logam melambangkan kekayaan. Sedangkan warna putih dari kue beras melambangkan kehidupan yang baru. Masyarakat Korea menganggap setiap makan hyoguk itu berarti tambah 1 tahun. Usia itu akan terhitung pada saat awal tahun. Oh iya friends, selain tahun baru, hyoguk juga dimakan untuk ulang tahun loh. Setelah hyoguk disantap sampai habis, barulah seseorang dianggap resmi bertambah usia friends. Nah, kalau ingin panjang umur, berarti harus banyak-banyak makan hyoguk dong. Bernama oliebollen atau oily balls, inilah makanan khas tahun baru dari Belanda. Dalam bahasa Indonesia, oliebollen berarti bola donat goreng. Camilan ini selalu disajikan orang-orang Belanda saat malam tahun baru, friends. Namun sering juga dinikmati saat musim dingin untuk menghangatkan tubuh. Negara Inggris mengenal kue ini dengan sebutan Dutch Donuts. Sekilas, kue ini mirip dengan makanan di Indonesia ya, friends. Oliebollen berbentuk bulat dan berukuran sebesar bola golf. Oliebollen terbuat dari adonan tepung terigu, telur, ragi, garam, susu, dan baking powder. Biasanya ditambahkan dengan kismis dan potongan buah apel. Bahan-bahan lainnya juga bisa ditambahkan, seperti potongan kulit jeruk dan krim. Semua bahan kering dicampurkan menjadi satu adonan, lalu dibiarkan beberapa saat hingga mengembang. Kemudian dibentuk-bentuk seperti bola dan digoreng hingga kecoklatan. Sebelum disajikan, selagi hangat, oliebollen ditaburi gula bubuk di atasnya, friends. Rasanya akan lebih nikmat jika dimakan saat masih hangat. Tekstur oliebollen empuk dan memiliki rasa yang manis. Oliebollen sangat terkenal dan disukai oleh masyarakat Belanda. Oleh sebab itu, oliebollen sangat mudah ditemui, terutama selama perayaan Tahun Baru. Friends, oliebollen memiliki histori tersendiri bagi masyarakat Belanda loh. Menurut sejarah, kue ini pertama kali dimakan oleh suku-suku Jermanik di Belanda pada saat Natal, yaitu mulai dari tanggal 26 Desember hingga 6 Januari. Oliebollen diyakini dapat mengusir roh-roh jahat dan hilang ke langit. Friends, donat khas Belanda ini sudah menjadi resep klasik turun-temurun sejak nenek moyang Belanda di zaman dulu loh, friends. Oliebollen konon diadaptasi dari makanan Portugis yang kemudian dibawa ke Belanda. Friends, kalian tahu tidak? Di Norwegia, ternyata beras bisa diolah menjadi puding loh. Beras tersebut diolah menjadi puding dengan campuran susu, telur, gula, atau perasa lainnya. Puding ini biasa disajikan saat tahun baru. Terkadang, puding beras juga dijadikan sebagai hidangan penutup. Puding ini bisa disajikan dengan berbagai saus, seperti saus stroberi atau raspberry di Norwegia dan dicampur dengan jeruk di Swedia. Cara memasaknya ada 2 cara nih, friends.
yakni dipanggang atau dikukus. Karena berbahan utama beras, puding beras memiliki kandungan nutrisi seperti kalori, vitamin, mineral, lemak, protein, dan serat. Kira-kira rasanya seperti apa ya, friends? Oh iya, friends, saat menyajikan puding beras, masyarakat Norwegia akan menempatkan satu kacang almond di dalamnya. Bagi orang yang mendapatkan kacang almond yang tersembunyi di dalam puding akan mendapatkan hadiah. Friends, puding beras juga populer di beberapa negara lain. Misalnya di Tiongkok, puding ini dinamakan Egg Treasure Rice Pudding atau Jewel Rice Pudding. Kalau di Tiongkok, puding ini dibuat menggunakan beras ketan. Puding nasi ini ditambahkan dengan 8 macam buah manisan yang melambangkan kesempurnaan, friends. Biasanya orang Tionghoa menyajikannya saat Tahun Baru Cina. Nah, friends, itu tadi macam-macam menu makanan khas Tahun Baru dari berbagai negara. Ada yang berupa buah-buahan, roti, kue, mie, hingga puding. Ada yang sulit menyajikannya, ada juga yang tidak terlalu sulit. Menurut kalian, sajian mana yang paling enak dan unik? Kalau ingin mencicipinya, kita bisa memasaknya bersama ibu di rumah. Pasti jadi membuat momen Tahun Baru semakin seru dan menjadi hidangan spesial yang siap dinikmati bersama keluarga. Tapi kalau sudah jadi, jangan lupa bagi-bagi untuk rangkong ya. Selain hidangan spesial ini, tentu masih banyak makanan khas Tahun Baru lainnya di dunia. Tapi apapun masakan yang kalian siapkan di Tahun Baru, yang terpenting adalah semangat dan kebahagiaan menyambut Tahun Baru. Nah, sekian dulu episode Keliling Dunia Anak hari ini. Kita bertemu lagi besok dengan episode menarik lainnya. Pastinya di Keliling Dunia Anak, hanya di DAI TV. Selamat Tahun Baru, friends. Dadah!